Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat jumpa lagi kembali kita minggu ini untuk memuji nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua juga rindu dengan suasana sekolah minggu. Hari ini kita hanya bertatap lewat YouTube. Tapi berkat Tuhan dan kasih Tuhan serta sukacita tetap menyertai kita selalu. Pagi ini kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi untuk Tuhan dengan lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Boleh tepuk tangan adik-adik di rumah. Jalan sertanya setiap hari.
bersimbah sangat gembira karena lagu ini mengajak kita bersukacita. Saat ini kita mau berdoa. Yuk, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau berikan waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di gereja maupun di rumah, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan kembali hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ayomi atau Abang Ayomi ya. Boleh, apa juga panggilannya, yang pasti orangnya ganteng, baik. Jadi kita mau sama-sama siapkan hati kita, kita nyanyikan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Yesus selamanya.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, kita kembali lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ayumi sendiri. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Coba adik-adik semuanya sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau bersama-sama dengan kami. Dan terlebih saat ini Tuhan, di hari Minggu ini, kami kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Lagu puji-pujian sudah kami bawakan beserta dengan doanya Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapak berkati kami, kuatkan kami, berikan kami hikmat sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Adik-adik, pernah nggak dengar lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan? Ayo angkat tangannya kalau ada yang sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah menyanyikan lagu itu. Lagunya kira-kira demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang warga surga. Nah, kalau adik-adik berbicara tentang warga surga, kira-kira di pikiran adik-adik itu apa ya, adik-adik? Apakah yang dipikirkan adalah sebuah tempat yang sangat indah, ada pohonnya, ada buahnya, ada sungainya, lalu ada hewan-hewan peliharaan yang begitu lucu-lucu? Atau di bayangan adik-adik surga itu adalah tempat di mana kalian bisa melakukan apapun yang kalian lakukan. Seperti misalnya, di sana ada HP, ada komputer untuk main game, atau ada juga sepeda untuk main sepeda keliling-keliling taman, atau hal lain lagi. Nah, adik-adik coba bayangkan apa sih bayangan kalian tentang surga itu? Nah, abang kasih waktu 30 detik untuk memikirkannya. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah pernah membayangkan surga, tentunya surga itu adalah tempat yang indah, benar. Di surga itu ada Tuhan, benar. Ada makanannya, ya. Ada mainannya, ya. Tempat yang nyaman, betul sekali. Nah, adik-adik, surga adalah tempat yang indah dan menyenangkan. Tuhan kita ada di surga dan Tuhan ingin kita semua masuk surga. Tapi adik-adik, kira-kira ada yang yakin gak sih masuk surga atau tidak? Ayo coba angkat tangannya, siapa yang yakin masuk surga? Atau justru adik-adik tidak yakin masuk surga? Adik-adik yang terkasih, abang mau cerita. Ada 3 orang anak bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketiga orang anak ini sedang berada di dalam sebuah tempat. Lalu mereka menanyakan, Tuhan Yesus, kami mau ke surga. Katanya di surga itu tempat yang sangat indah. Banyak permainannya dan kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan di sana. Kami mau ke surga, kata ketiga anak itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab ketiga anak itu, anak-anakku yang terkasih, jika kalian ingin ke surga, ada satu syarat yang harus kalian lalui, yang harus kalian ikuti, kata Tuhan Yesus. Lalu ketiga orang anak itu bilang, ya Tuhan Yesus, kami mau melakukan apapun. Yang penting kami bisa masuk surga, kata ketiga orang anak itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, baiklah,
Kalau kalian memang ingin masuk surga, oke, syaratnya adalah saya akan memberikan kalian sebuah balok yang sudah saya rangkai menjadi salib. Itu tidak terlalu berat sekali. Kalian hanya perlu menentengnya hingga gunung sana. Kalian bisa lihat nggak? Di sana ada bukit yang tidak terlalu tinggi, tetapi kalian harus bawa salib ini ke bukit itu. Oke? Tapi ingat, kalian harus bawa salib ini utuh sampai bukit itu. Nanti kita akan bertemu di bukit itu. Nanti saya akan arahkan kalian lagi supaya kalian tahu di mana letak surga itu. Nah, ketiga anak itu mengatakan setuju. Baik Tuhan, kami setuju. Mana salibnya? Kata ketiga anak itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan 3 salib itu kepada mereka. Nah, setelah itu mereka mulai berjalan membawa salib itu. Masih seperempat jalan mereka sudah mulai lelah dan capek. Lalu mereka mulai mengatakan satu sama lain, aduh, ini bagaimana ya? Kok salibnya kayak berat sekali? Belum setengah jalan saya sudah keberatan sekali, kata anak yang satu. Lalu anak yang kedua juga bilang, iya nih, berat banget. Gimana ya? Apakah kita mungkin bisa sampai ke bukit itu? Kata anak yang satu lagi. Lalu anak yang ketiga tetap tekun berjalan pelan-pelan. Walaupun tidak cepat, tetapi dia selalu membawa salib itu demi menuju bukit yang tidak terlalu tinggi itu. Nah, kedua anak itu lalu berbisik satu sama yang lain. Oh, gini aja deh. Coba kita cari cara bagaimana kita memotong salib ini supaya tidak terlalu berat. Kita nggak mungkin bisa bawa ini sampai ke ujung sana, kata kedua anak itu. Nah, akhirnya mereka mencari alat yang bisa mereka gunakan untuk memotong salib itu. Nah, akhirnya mereka mengambil sebuah batu lalu memukulnya ke bagian-bagian salib sehingga berkurang beratnya. Nah, sekarang mereka sudah bawa salib yang sudah terpotong, sudah pendek. Lalu mereka mengangkatnya ke bukit dan dengan tidak ada beban begitu. Lalu mereka jalan. Lalu anak yang tekun tadi melihat, wah, teman-teman saya ini udah cepat sekali. Lalu dia ketinggalan. Akhirnya mereka sampai di ujung, di bukit. Nah, lalu mereka menunggu, beristirahat sebentar. Lalu mereka menunggu Tuhan, karena Tuhan tadi berjanji bahwa Tuhan akan datang menunjukkan jalan ke surga tadi. Nah, anak-anak setelah mereka sampai di atas, lalu Tuhan datang menemui mereka. Tuhan mengatakan, hai anak-anak, kalian sangat luar biasa. Kalian sudah melakukan pekerjaan kalian dengan baik. Nah, kalian akan sampai ke surga dengan meletakkan salib yang sudah kalian bawa itu, lalu meletakkannya hingga sampai ke seberang bukit ini. Lalu ternyata dari bukit ke bukit itulah jalan ke surga. Lalu anak yang kedua tadi mau duluan masuk surga. Lalu mereka bilang, saya Tuhan, saya yang duluan masuk surga, saya yang mau duluan masuk surga. Kalau begitu letakkanlah salib yang sudah kamu bawa. Lalu dia coba meletakkan salib yang sudah dia bawa. Pas dia letakkan, salibnya jatuh ke bawah. Lalu dia juga ikut terjatuh ke bawah jurang. Lalu anak yang kedua juga menjadi takut. Waduh, kayaknya tidak sampai juga. Bagaimana mungkin ini sampai, Tuhan? Teman saya aja nggak sampai, apalagi salib yang saya bawa. Lalu dia coba taruh lagi salibnya, ternyata dia jatuh. Akhirnya anak yang ketiga mencoba menaruh salib yang ia pikul, yang dia bawa, lalu dia taruh. Ternyata salibnya sampai, dan itu ia jadikan sebagai jembatan untuk sampai ke seberang bukit yang satu. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan kembali di tempat yang Tuhan sudah janjikan untuk anak itu. Nah, akhirnya anak yang tekun tadi yang bisa mencapai surga. Nah, adik-adik yang terkasih, kita bisa melihat ada dua karakter, dua sifat yang kita lihat dari
ketiga anak itu. Anak yang kedua tadi itu tidak taat kepada Tuhan. Ya, tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tadi mengatakan bahwa mereka harus membawa salib itu utuh supaya mereka bisa sampai ke surga yang mereka minta. Lalu anak yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat yang tekun dan taat. Dia mengikuti apa perintah Tuhan sehingga akhirnya dia bisa sampai ke surga seperti yang mereka minta. Nah, anak-anak kita bisa lihat kedua karakter anak ini, kedua sifat anak ini, yang Tuhan mau adalah anak yang terakhir tadi. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau, tekun dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau mau menjadi warga surga, kalau mau menjadi bersama-sama dengan Tuhan di sebuah surga yang begitu indah, maka mari kita ikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu tidak bisa kita dengarkan secara langsung, tapi kita bisa baca Alkitab. Apa-apa aja sih? Pertama, banyak hal yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Misalnya, memuji Dia. Sudah berapa banyak di sini yang sering berdoa tiap pagi atau tiap malam? Adakah sudah memuji Tuhan atau belum? Atau menyanyikan lagu-lagu rohani? Kayaknya lebih senang menyanyikan lagu-lagu TikTok ya daripada lagu-lagu rohani. Yang kedua, apa hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan itu adalah ya kita harus melakukan mengasihi sesama kita, orang tua kah, adik kah, kakak kah, teman kah. Nah, adik-adik, siapa yang sudah mengasihi orang tuanya? Kalau orang tuanya minta sesuatu untuk kita lakukan, sudah lakukan belum? Atau siapa yang sudah mengasihi kakak atau adiknya? Apa justru kalian berantem bersama kakak adik-adik kalian? Kira-kira itu akan Tuhan masukkan ke dalam kerajaan surga nggak ya? Lalu terhadap teman-teman kalian, kalau teman-teman kalian lagi butuh pertolongan, apakah kalian menolong? Oke. Nah, adik-adik, perintah Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan, memujinya, kemudian mengasihi sesama. Sesama itu semua orang, bahkan semua makhluk di bumi ini kita harus kasihi. Nah, adik-adik, kalau mau menjadi kerajaan surga, ikutilah apa yang Tuhan mau. Oke? TikTok, Mobile Legends, game-game lain bisa kita mainkan. Tapi jangan sampai lupa perintah Tuhan yang kedua itu tadi. Mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, sekolah minggu, berdoa, membaca Alkitab, kemudian mengasihi sesama orang tua, kakak, adik, abang, teman-teman yang lain, lakukan dulu. Lalu kalau misalnya ada waktu senggang, bisa melakukan hal-hal yang tadi. Seperti abang ulangi lagi, mau TikTok, YouTube, nonton film, kemudian Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya kalian bisa lakukan. Tapi utamakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Oke? Coba angkat jempolnya bagi adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang mari kita kembali melipat tangan kita, lalu kita berdoa supaya Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat anugerah yang Kau sediakan bagi kami, terlebih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi warga surgawi bersama-sama dengan Engkau kelak. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami menjadi anak-anak yang tekun, yang taat akan perintah-Mu, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami serahkan kembali kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua Tuhan, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan saat ini supaya mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kita
kita kembali lagi bernyanyi. Saya panggilkan kakak-kakak MC dan singers. Silakan kakak-kakak. Halo adik-adik. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ayomi, mari adik-adik kita mau jadi warga surga yang baik, warga yang dicintai oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan semua yang mengasihi kita. Mari kita sama-sama lakukan firman yang sudah kita terima hari ini untuk hidup kita ke depan. Selama 1 minggu kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita akan berjumpa melalui Zoom. Ada pengumuman, kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, nanti akan diumumkan nomor rekening dari Kak Petris, bisa juga diantarkan langsung. Kalau memang mau per minggu boleh, atau dirapel dalam 1 bulan juga boleh. Jadi adik-adik bebas. Yang penting adalah pemberian yang adik-adik berikan adalah dengan sukacita untuk nama Tuhan. Itu saja, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan 1 lagu nih yang paling sering kita nyanyikan, lagu Batak, tapi adik-adik suka semua. Kita nyanyikan lagu Tanganku na met-met. Jangan lupa kita saling mendoakan dan jaga kesehatan. Kita akan tutup doa yang kembali akan dibawakan oleh Bang Ayomi. Yuk mari siapkan hati untuk berdoa. Oke adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita, sudah berdoa, sudah bernyanyi, lalu sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi juga kakak-kakaknya bilang kalau mau mengumpulkan persembahan, jangan lupa seperti yang kakak-kakak bilang ya. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa kembali kepada Tuhan supaya kita selesai ibadah ini, melakukan aktivitas kita tetap dalam naungan kasih Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, mendengarkan firman-Mu hingga pada saat ini Tuhan kami mau mengakhirinya. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkaulah yang menjadikan ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan menjadi berkat-berkat bagi adik-adik kami, bagi orang tua kami, dan bagi guru-guru sekolah minggu kami, dan bahkan bagi orang-orang yang akan melihat kami ibadah. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk adik-adik kami dengan kondisi pandemi yang saat ini mereka beribadah dari rumah, dengan menonton YouTube atau juga dengan Zoom meeting ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati mereka, Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, bertumbuh dalam mengenal Engkau, dan Engkau juga berkati keluarga mereka, orang tua mereka yang membimbing mereka, mendidik mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Engkau. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami
biar senantiasa dapat melayani anak-anak kami dengan penuh sukacita dan hati yang gembira demi pertumbuhan anak-anak kami di dalam Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami akan senantiasa berdoa kepada setiap orang yang masih belum bisa bergabung dengan kami saat ini, teman-teman kami, lebih anak-anak sekolah minggu, GPKB, Menteng. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah suatu waktu, di waktu yang Engkau sediakan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama dengan mereka kembali. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sering melakukan dosa dan kesalahan. Ampunilah kami Tuhan, agar semua dosa-dosa kami itu tidak menjadi penghalang bagi kasih dan bagi berkat-berkat yang hendak Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan doa kami ini hanya kami landaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa yang benar. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu kembali adik-adik. Tuhan memberkati.